Aku ingat respon aku pertama kali terhadap kecelakaan itu adalah aku marah sama Tuhan. Ya Tuhan sekalian ambil aja nyawaku, aku udah gak ada harganya, aku bilang. Di kehidupan lo yang sekarang ini yang anggaplah ada second chance of life lah ya. Mungkin memang Tuhan itu ingin lo tuh hidup buat diri lo, karena mungkin selama ini lo selalu hidup buat orang lain. Emangnya sebelum peristiwa itu terjadi, lo ngerasa kayak gitu? Aku merasa aku harus melakukan sesuatu untuk bisa bantu orang tuaku. Minimal aku bisa bantu untuk meringankan bebannya mereka untuk biayain aku sekolah. Aku cobalah untuk apply beasiswa. Padahal orang tuaku nggak pernah tuh kayak, kamu apply beasiswa ya, kamu ini nggak pernah. Aku kasih kamu kesempatan kedua buat berdampak ke lebih banyak orang, buat bangun bisnis lebih luar biasa atau apa enggak. Bahagia. Aku sampai mikir, seberapa sedihnya hidupku sampai aku dikasih kesempatan kedua cuman buat bahagia. Ada sebuah fear kalau aku nggak perform, aku nggak bekerja, aku nggak berharga gitu loh. Dan mungkin ini tiba-tiba nilai diriku tuh tiada gitu kalau aku nggak perform. Dan aku melihat diri aku tuh dari angka-angka, apalagi cici konten ya. Nggak boleh dong viewsnya turun, nggak boleh dong anjlok gitu kan. Harus terus perform gitu kan. Nah jadi keadaanku sebelum kejadian yang balik itu aku dalam hidup yang seperti itu gitu. Aku tuh dulu bekerja buat merasa berharga. Tapi sekarang aku paham kalau aku tuh berharga karena itu aku bekerja. Itu beda. Rasa damai itu beda. Ya, betul. Yang satu tuh muncul dari rasa damai di hati. Kayak memang aku bekerja karena aku tahu nih aku berharga. Yang satu itu haus validasi. Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Hari ini gue ngobrol bareng seorang cewek muda yang gak cuma visioner, tapi juga tahan banting, yaitu Vicky Wong, founder dari Sika, brand yang dia bangun tuh sejak 2021. Jadi di usia 20-an nih, wah Vicky ini udah jadi role model banyak banget anak muda ya. Tapi gue yakin sih dari semua pencapaian itu tuh banyak lah sisi Vicky yang jarang terlihat gitu kan. Jadi di hari ini gue berkesempatan bareng Vicky, gue akan ulas juga mulai dari brand yang dia bangun, yaitu Sika, dan tentu saja sisi yang lain yang mungkin belum pernah dia ceritain tempat lain. Oke, langsung aja Vicky. Halo Vicky, Ci. thank you ya udah datang ya. Yes, thank you for having me here juga. Kita sudah tidak bertemu lama sekali ya. Iya, udah 6 tahun ya. Iya, terakhir ketemu kayaknya aku bahkan belum pasang behel deh, masih berantakan, masih bocil banget. Oh iya ya? Iya. Terus lu pasang behel, terus ini baru copot kan? Ya bener, makanya berbeda. Cuma yang gue notice ya, ketika lu mulai personal branding gitu ya, gue cukup surprise jarang orang yang tahu lu anaknya Kotomi Wong ya. Betul, iya. Memang lu sengaja kayak gitu? Lebih tepatnya iya, jadi udah sepakatan juga sih sama papa kalau lebih baik kita tidak terlalu menyinggung dari segi aspek personal keluarga gitu ya, lebih ke jalur masing-masing aja, tapi kita menyayangi as family gitu, karena menurut aku ada beberapa hal yang it's better to keep private aja sih gitu, termasuk salah satunya mungkin hubungan sama orang-orang yang aku sayangi, ya gitu sih. Dengan tujuan? Dengan tujuan lebih ke menjaga apa ya, menjaga hal-hal yang, karena gini, misalnya contoh mungkin sesimpel kayak let's say aku posting temen yang aku deket banget atau keluarga yang aku deket banget gitu ya. Nah aku nggak mau kayak hubungannya jadi sifatnya misalnya transaksional atau kayak kita ketemu hari ini buat konten misalnya atau apa gitu. Aku maunya bener-bener kayak hubungan aku sama papa ya layaknya papa dan anak aja sih, tanpa ada hubungan kayak sama-sama personal brandingnya bapak dan anak atau apa. Atau takut kayak ada agenda gitu? Betul. Misalnya ngobrol sama lo biar bisa dikenalin sama bokap lo. Iya, atau vice sebaliknya. versa, sebaliknya. Waktu itu bokap juga bilang kayak lebih baik kayaknya misalnya mungkin khawatirnya ada yang ngobrol sama bokap gitu kan, terus kayak pengen dapat akses ke bokap jadinya lewat aku, atau sebaliknya pengen ngobrol ke aku pakai akses bokap gitu. Tapi sekarang udah banyak yang tahu ya. Sekarang iya. Kayak gara-gara gue deh. Iya, mungkin juga karena personal brandingku ikutan naik, terus orang mencari tahu kan, kayak Wong ini siapa gitu kan. Terus sekarang Sika sendiri udah, terakhir yang gue dengar kan 40.000 members ya, gila ya. Itu Puji dari Tuhan. tahun 2021 kan lu launching ya kan? Betul. Sekarang masih udah tambah banyak? Sekarang puji Tuhan tambah banyak, sekarang 50.000-an Ci, dan itu sebenarnya kita udah melewati banyak masa rebranding juga sih untuk menghadapi banyaknya kelas online sekarang juga. Kelas online kayak gimana sih maksudnya? Mungkin teman-teman di sini yang jual produk digital bisa memahami ya, aku ngomong lebih ke
karena mungkin satu hal ya, produk digital dan juga orang itu nggak bisa lihat secara fisik, dan kadang itu banyak yang mempertanyakan kredibilitas dari produk digital juga, karena sekarang marak sekali. Mungkin di sini ada juga beberapa teman-teman yang kok aku beli produk digital A, pas aku beli lihat hasilnya ternyata nggak sesuai yang aku harapkan. Gitu doang gitu kan? Iya gitu doang. Terus banyak juga yang pakai modus-modus bagaimana supaya mendapatkan sekian M gitu dari produk digital, tapi ternyata ujung-ujungnya disuruh jualin produk itu lagi gitu kan. Ya. Itu cara cerdas sih. Iya, tapi aku tuh sampai waktu itu aku lihat ada 3 konten viral nge-up soal kasus ini gitu. Kayak mereka sangat kecewa gitu dan menghadapi dengan semua yang ada gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk rebranding karena aku nggak mau kayak sampai Sika ini dikenal sebagai kelas online yang biasa. We put 100% lah effort untuk membangun sekolah, bukan cuman kelas. Sampai bimbingannya ada, guru per student, grup studentnya itu ada, materinya juga kita jamin, nggak kaleng-kaleng, sampai invest website sendiri gitu. Nah, that's why ya memang aku rebranding ulang. Nah, Sika itu sendiri singkatan dari? Start Your Content Academy. Oke. Yang gue tahu itu, lu kan berarti memulai Sika ini di usia 2021 ya? Berarti usia lo di saat itu baru 18 tahun atau? Iya, bisa dibilang sekitaran segitulah ya. Itu bisa tercetus idenya, kemudian bikin platformnya, apa langsung jadi platform saat itu atau gimana sih? Oh, tentu tidak. Ini mungkin buat menginspirasi anak-anak yang usia 17-18, lu bisa kepikiran gitu loh. Dan gue pernah nonton di podcast, bukan nonton ya, kayak ada judulnya ketika interview lo, gimana cara lo mendapatkan 10M pertama kalau nggak salah. Nah, which is itu achievement yang luar biasa sih menurut gue untuk anak semuda lo. Lo kan sekarang usia 23 kan? Iya, awalnya sebenarnya pasti nggak langsung jadi platform ya Ci ya. Aku awalnya niatnya itu adalah ngebantu dulu teman-teman sekitar aku, karena waktu itu kan pandemi lah ya, jadi semua orang pengen go digital, ya salah satunya adalah konten. Terus bingung dong orang-orang gimana nih cara ngonten, cara bersosmed lah. Akhirnya aku mau coba bantu aja teman-teman sekitarku dulu. Tapi kan capek ya ngajarin satu persatu. Aku merasa kayak aku nggak bisa langsung ngajarin serentak gitu semua. Akhirnya aku coba bikinlah semacam bimbingan gitu kan, kayak minimal aku merasa teman-temanku dan orang-orang sekitarku pun akan merasa ini tuh bermanfaat buat mereka. Jadi aku mulai dari situ dulu, dan ternyata yang nggak disangka adalah ketika aku coba untuk bangun personal brandingku, aku coba untuk memperkenalkan aku punya bimbingan kelas seperti ini gitu ya, ternyata itu efek banget, kayak berdampak banget ke orang-orang di luar sana. Tapi juga. waktu itu lu kan usia 16-17 lah ya. Ketika lu mengajarkan, berarti kan lu punya pengalaman atau skill yang, nah lu belajarnya sendiri dari mana? Diriku kurang lebih sekitar 3 tahunan ya kerja kantoran di startup. Mungkin Cici tahu digital marketer, elite marketer. Jadi waktu itu aku memang role-nya itu as sosmed di dunia kontennya lah atau sosial medianya. Jadi aku start sharing dari sana sih. Sejujurnya kalau dibilang apakah saat itu aku punya pengalaman yang banyak, ya enggak. Tapi aku mulai dari ngajarin yang memang aku tahu, dan hal-hal yang mungkin basic gitu lah ya buat pemula, sambil akunya sendiri pun makin improve diri aku. Jadi saat itu aku sambil buka freelance juga buat manage akun-akun klien segala macam. Jadi dari sana seiring aku bikin nih kelasnya, mungkin yang dari awalnya benar-benar basic banget sampai akhirnya materinya makin dalam, itu karena akunya sendiri pun semakin dalam dan semakin banyak pengalaman. Bentar, lu berarti mulai kerja di perusahaan startup dari usia berapa? Diriku tuh 17 mulai kerja. Lu kuliah nggak sih akhirnya? Tidak. Serius? Bokap lu nggak masalah lo nggak kuliah? Nggak masalah, puji Tuhannya. Oh, oke, ngerti. Jadi dari situ lu akhirnya banyak belajar, banyak ya research juga lah ya. Betul. Trial error segala macam. Yes, dari awalnya itu bahasnya tuh sesimpel kayak jam posting aktif, hashtag segala macam, sampai sekarang aku udah bisa bahas hal-hal yang mungkin lebih ke brandingnya secara menyeluruh. Iya, dan di saat itu 2020-2021 kan memang TikTok lagi gencar-gencarnya kan. Jadi lu banyak personal brandingnya kayak di Instagram. Instagram, tapi kok video lu nggak lu mirror ke TikTok saat itu? Aku lupa ya kapan saatnya itu ya aku mirror ke TikTok, tapi aku ingat aku mulai dari IG dulu. Terus habis itu nggak berapa lama kan TikTok naik ikutan kan, nah baru aku mirroring gitu. Oke. Yang gue bingung kenapa sih orang gini loh, kalau misalnya TikTok orang pada bikin konten, gue paham alurnya karena sekarang bisa taruh keranjang kuning segala macam kan. Tapi kalau di Instagram emang bisa taruh keranjang kuning kah atau? Nggak bisa. Jadi
gunanya banyak followers selain untuk mungkin mendapatkan endorse, itu apa sih yang bisa kasarnya dapat duit dari banyaknya follower tuh apa kalau di Instagram? Sebenarnya tergantung bisnis modelnya sih, Ci. Kalau Iya. misalnya, jujur ya kalau Instagram itu kalau dibilang hasilin duit dari jumlah views, sekarang belum ada fitur yang membantu itu. Kalau dari keranjang kuning juga tidak ada. Jadi pure personal branding aja. Pure personal branding dan juga lebih ke arah kayak arahin orang buat klik link di bio kita, atau mungkin DM kita langsung, atau sekarang kalau Cici tahu tuh sekarang lagi banyak kan automasi, jadi kayak kamu komen mau nanti dikirimin apa lewat link di DM kamu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kalau mau sih ya kalau di Instagram aku lihat tuh orang bisnis modelnya kalau nggak produk digital, mungkin lebih ke membangun kredibilitas dia punya produk fisik sama jasa aja gitu kan. Dan juga banyaknya sih lebih ke bangun personal branding kayak kredibilitas aja ya. Berarti sekarang Sika sendiri udah nggak cuma bikin konten, udah maksudnya tidak fokus hanya Instagram, karena kan ini kan ngomongnya lebih generik kan. Betul. Start apa tadi? Start your content academy. Jadi juga ke TikTok juga gitu ya. Betul. Sebenarnya yang kita fokusin tuh lebih ke sekarang strategi fundamental kontennya sih, Ci. Karena prinsipnya kita tuh kalau misalnya fondasinya itu udah bener, mau di platform manapun juga tetap naik dan pasti akan nemu jalurnya sendiri gitu. Tapi banyak orang tuh yang terlalu riwuhin algoritma lah, trik-trik hashtag lah, tips segala macem, kayak harus pakai hashtag gimana, harus bikin formatnya gimana. Padahal poinnya itu bukan di situ. Poinnya itu adalah sebenarnya bagaimana kita menemukan kelebihannya kita yang dititipkan ke kita ya, dan mengasah atau memperdalam itu menjadi keunikan personal branding kita dan menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Itu sih sebenarnya. Nah, banyak orang tuh yang nggak sadar itu, dan banyak orang juga yang bahkan kayak bagaimana ngenalin manusia, memahami perasaannya, psikologinya. Sebenarnya aku selalu bilang kalau mau naik kontennya itu bukan memahami trik algoritma, tapi memahamin manusianya, memahamin psikologi manusianya. Maksudnya coba lu jelaskan lebih detail. Lebih sederhana. Iya, lebih sederhananya adalah ketimbang pusing mikirin hashtag, jam posting, formatnya harus pendek atau panjang, lebih baik yang dipusingkan atau dipikirkan itu adalah skrip kata-katanya yang akan kamu sebut dalam kontenmu, kayak kata per katanya apakah sudah relevan, sudah ngena ke orang atau belum, atau masih benar-benar pertama egosentrik, jadi semuanya me, aku, atau kedua nggak nyambung, terlalu expert bahasanya, atau yang ketiga nggak sesuai sama biasanya aku suka ngomong itu nggak sesuai sama 3P ya, pengalaman, potensi, atau personality-nya. Jadi kayak sebenarnya dirimu tuh baiknya misalnya ngomongin parenting, tapi tiba-tiba ngomongin bisnis gitu. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Atau ya nggak sesuai sama potensinya dan nggak sesuai sama pengalamannya juga. Jadi ketika ngomong, kayak ibaratnya kayak kita disuruh ngomongin soal, kayak aku disuruh ngomongin soal olahraga, aku suruh ngomongin soal basket, ya aku nggak ngerti basket gitu, tiba-tiba aku suruh ngomongin basket. Nah itu hal-hal yang kayak gitu, jadi yang penjiwaannya jadi nggak ada ya? Penjiwaannya nggak ada. Dan gue suka banget, waktu itu gue pernah nonton salah satu YouTube lu, waktu lu di interview yang lu kasih tips, lu tuh mendobrak stigma bahwa kalau konten tuh mesti kelihatan muka. Oh ya. Yang lu boleh elaborate nggak di situ? Betul. Ya karena kan semua orang kan ya pada umumnya orang-orang berpikiran kalau konten tuh harus munculin muka, kalau konten tuh harus editingnya begini, harus begitu. Nah sebenarnya aku selalu bilang harus atau tidaknya itu tergantung dengan kita tuh punya potensi dan keunggulan tuh di mana. Karena aku tuh gini, di Sika tuh kita selalu percaya semua orang itu punya potensi dan kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing juga, tapi seringkali karena kita nggak self-aware, kita nggak sadar, jadi kita berusaha untuk menjadi orang lain atau melihat tren apa yang lagi naik dan kita pikir itu yang benar gitu. Nah itu sih. Nah jadi sebenarnya yang aku mau address di situ adalah kalau misalnya kita tahu nih kita nggak bisa munculin muka, kita nggak pede gitu ya. Ya berarti kita tahu nih kita lemahnya di sana. Tapi coba kita gali lagi, kita lebihnya di mana? Misalnya mungkin kita nggak bisa munculin muka, tapi kalau kita voice over tuh teman-teman kita bilang, wih suaranya bagus bener gitu kan. Lebih menjiwai. Atau jadi kayak, lebih pede, nggak terlalu overthinking ya. Betul. Atau mungkin, wih lu kalau nulis teks, carousel, teks, script, itu ngena banget gitu kan. Berarti ya kenapa harus maksain muncul muka? Mungkin sekedar sharing dari carousel ya, teks di carousel udah cukup gitu kan. Ketimbang maksain muncul muka, tapi diri sendiri juga ya maksa gitu, kelihatan banget
gini, aku selalu bilang manusia atau audiens tuh bisa berasa gitu loh. Kalau kita nggak natural tuh bisa berasa mereka kayak ini orang ngomong apa ya gitu kan, bisa berasa. Dan kitanya sendiri pun jadinya mau nyampein pesan A jadinya nggak nyampe gitu. Dan sebenarnya kalau soal ya copy konten, nyuri konten orang, sebenarnya gini sih, selama kita masih bikin konten, mau itu pakai muka atau nggak munculin muka, percayalah pasti di luar sana kalau kita rame nih pasti ada yang copy. Kalau yang munculin muka pun minimal idenya di copy juga bisa gitu loh. Jadi aku selalu bilang tuh nggak usah pusingin orang yang nge-copy konten kita. Karena in the end ya kalau mereka copy, satu artinya konten kita works. Dua, kalau mereka copy ya mau pakai muka atau nggak munculin muka pun ya pada dasarnya orang tahu aslinya itu siapa. Dan sampai mereka nggak tahu aslinya siapapun ya kita nggak akan lebih kayak orang yang nge-copy kita nggak akan lebih besar daripada kita. Aku selalu percaya gitu. Jadi nggak usah merasa kayak aduh gimana nih kayak konten gue di-copy, ide gue di-copy gitu ya. Karena sebenarnya satu hal ya nggak ada sesuatu yang baru yang under the sun. Kita sendiri pun sesungguhnya kan mengkompilasi dari beragam macam referensi lalu kita sesuaikan. Lo sendiri mungkin bisa ngomong gini karena udah melalui perenungan, karena yang gue tahu, gue pernah nonton juga lo ada sebel juga kan, lo pernah diplagiat ya? Oh ya, sempat diplagiat. Bukan cuma kontennya sih, tapi sampai bisnis modelnya gitu. Tapi gue nggak gitu ngerti detail. Lo diplagiatnya dalam artian, setahu gue kan gue juga member Sika lo kan? Ya gue minta anak konten lo nonton tuh. Nah, maksud gue, kalau yang setahu gue, bukan setahu gue, ya gue kan ada nonton beberapa, itu kan pasti ada lo lagi ngajarin kan? Itu maksudnya dia itu blok-blok ngambil atau dia ngajarin dengan menggunakan materi lo, jadi wajahnya dia ngajarin dengan menggunakan materi aku gitu. Jadi materinya itu ditweak dikit, ibaratnya misalnya ya segitiga konten gitu, dia kayak konten piramid gitu. Oh gitu. Ya pokoknya paham lah ya sih, kayak misalnya aku ngomong ya tadi ya simpelnya kayak jembatan konten gitu, dia ngomong bridges of apa gitu, pokoknya cuma ditweak dikit gitu. Dikit itu jadi bisa dibilang 95% masih konten lu sebenarnya. Iya, kayak begitu aku putar kan, begitu aku sama tim menonton dong materinya, itu tim aku tuh belum apa-apa langsung kayak itu study case kita gitu. Jadi itu sih bang jelas-jelas nyontek. Ya cuman satu sisi apa ya, dasarnya kan orang kalau mau dapet kayak mereka lihat ada barang yang harganya lebih murah, ya why not gitu kan. Nah jadi oknum ini nge-copy udah gitu jual dengan harga yang lebih murah. Murahnya itu sampai gila banget, sampai 3 kali lipat lebih murah gitu kan. Dan memang ya yang dia keluar sih hasilnya miliaran gitu kan. Jadi di saat itu ya aku juga sempet, memang waktu itu aku merasa penurunan sih di sales. That's why kita coba cari tahu kan what's happening in the market sebenarnya. Dan di situ aku ketemu hal ini gitu. Satu sisi dongkol ya, di awal-awal aku sempat nggak nerima, tapi as time goes by sih aku menyadari kalau satu ya mungkin sebagai bahan reflection aku as business owner juga, kalau lebih ke arah ini bahan pembelajaran aku untuk menciptakan sesuatu tuh yang nggak mudah untuk ditiru orang lain sebenarnya. Jadi betul kalau materi aku bisa ditiru, dari segi isi konten juga bisa, tapi hal-hal yang misalnya kayak bimbingannya aku, dia nggak ada bimbingan dong? Ada. Tapi kualitasnya beda, kayak gitu. Lu udah ketemu culpritnya siapa? Sudah dong. Member juga berarti dong? Betul, dan dia tiap kali kita punya kelas apa, dia yang kebetulan yang selalu belinya awal-awal gitu. Ya, gitu. Dan dia tahu lo tahu? Itu soal itu aku tidak tahu, tapi ya aku juga tidak mau konfrontasi sebenarnya. Lebih ke karena, It's okay, ya, terus? Silakan. Thank you. Tapi lu kenapa nggak mau konfront? Lebih tepatnya karena aku tahu banyak orang di luar sana yang juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi that person is not the first one gitu loh. Jadi dan satu sisi sebenarnya ya aku mau konfront gimana pun bisa jadi mereka juga akan membela diri dengan kan kita sudah tweak. Sebenarnya kita ada beberapa study case dari kita gitu kan. Ya balik lagi ya. Dari segi haki pun juga sebenarnya udah dikasih tahu sama orang haki kalau dia udah ubah dikit itu udah nggak bisa diapa-apain kayak gitu. Secara hukum udah nggak bisa dibawa ke hukum juga. Gitu. Akhirnya solusi dari lo adalah? Solusi dari aku adalah rebranding dan bikin sesuatu yang nggak mudah untuk di-copy orang lain, which is that's why kita ubah ke bootcamp sekarang, terus bimbingannya kita perkuat
kita lebih eksklusifkan juga, materinya pun kita dalemin lagi. Maksudnya bootcamp tuh ada kayak pertemuan offline gitu? Enggak, lebih ke online tapi lebih sedikit ya orang-orangnya, 10-15 orang gitu yang kita bimbing. Terus ibarat kayak sistem kelas, aku nih kepala sekolah tapi ada guru-guru di dalamnya. Nah guru-guru ini di-assign sama masing-masing tuh ada kelompok muridnya sendiri gitu. Jadi dari segi kualitas bimbingan pun kita jauh lebih berbeda kayak gitu. Oke. Apa sih yang sampai ngedrive lo begitu ambisius dari waktu di usia lo yang 17-18 itu? Ada nggak satu trigger point gitu loh yang ngerasa gue harus bisa nih? Sebenarnya ini juga pertanyaan cukup unik sih, soalnya kan banyak orang tuh nanya ke aku. Sebenarnya kan technically lah, aku nih pewaris, mungkin bukan pewaris lah, ahli waris lah. Bahasa benernya ahli waris sebenarnya kan, karena keluargaku juga nggak sampai yang gimana-gimana berkecukupan. Bokap juga punya bisnis yang oke dulu gitu ya. Dan maksudnya aku tinggal meneruskan apa yang ada sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa aku ambisius itu gitu untuk membuat jalanku sendiri, itu kan yang jadi pertanyaan. Kayak kenapa semati-matian itu lah. Mungkin karena titik baliknya itu waktu itu aku ngeliat di depan mata kepalaku sendiri kalau orang tuaku sedang melawan badai yang mereka sendiri pun tidak berani untuk ungkapkan gitu. Waktu itu kalau Cici pernah interview papa, kan dia sempat ceritain soal dia ditipu, ya. Dan itu usia berapa lo? Wah aku lupa exactnya, itu tapi 2017? sekitaran mungkin SMP. 2017 ya. berarti umur lo berapa? Maybe, aku lupa deh, antara SD 6 atau SMP, aku lupa. Lu lahir tahun berapa sih? 2001. 2001, berarti usia 16? Iya dong, 2017 ya, kejadiannya. Iya, ya, aku ingat itu pokoknya aku masih di rumahku yang lama waktu kejadian itu. Terus aku ingat banget waktu yang momen papaku ditipu itu. Sebenarnya aku tahu dari dulu tuh orang tuaku tuh tipikal yang mereka tuh kalau ada masalah tuh nggak mau kasih tahu gitu. Tapi saat itu tuh aku nggak bisa. Turun kalau juga kan? Benar. Saat itu aku aku ngerasa ada yang beda gitu, dan aku ngeliat sendiri, aku coba intip kan, aku ngintip diem-diem gitu. Papa mama lagi ngobrol dan mereka tuh bingung kayak ini gimana ya besok menjalani hari esok tuh gimana, anak kita nggak boleh tahu tapi dalam kondisi kayak gini kita gimana gitu kan mempertahankan kondisi. Waktu itu waktu yang kejadian kena tipu itu. Terus dari situ aku bertekad kayak orang tuaku memang nggak mau kasih tahu aku ya apa yang terjadi, tapi aku bilang ke adekku kalau kita ini nggak baik-baik aja deh gitu kan. Ada sesuatu yang terjadi sama orang tua kita. Jadi saat itu mungkin kalau orang bilang mindset perintisnya aku gitu ya, itu mulai terbentuk lah di saat itu karena aku merasa aku harus melakukan sesuatu untuk bisa bantu orang tuaku. Minimal aku nggak bisa bangun usaha pun, minimal aku bisa bantu untuk meringankan bebannya mereka untuk biayain aku sekolah saat itu. Makanya aku cobalah untuk apply beasiswa. Padahal orang tuaku nggak pernah tuh kayak, kamu apply beasiswa ya, kamu ini nggak pernah. Tapi aku coba kayak tiba-tiba aku datang, ayah aku apply beasiswa ya, Pak Ma gitu kan. Oh mereka support dong. Dan saat itu masih belum kasih tahu ada apa yang terjadi gitu kan. Terus aku mulai merasa tuh ya di keluarga udah mulai merasa pergejolakan, kerasa lah kayak hal-hal yang mulai dikurangin, budget sehari-hari gitu kan. Tapi mereka masih belum benar-benar mau kasih tahu apa yang terjadi. Nah, singkat cerita aku nggak lolos beasiswa. Aku harus putar otak dong. Ini beasiswa kuliah atau beasiswa SMA? Beasiswa ke SMA, tapi paralel itu sebenarnya ke kuliah. Karena kalau aku keterima di SMA ini di Singapura, itu lebih mudah untuk aku keterima di universitas di sana. Nah, tapi ibaratnya udah nutup nih jalurnya. Aku udah nyoba sampai 3 kali itu nggak dapet. Dan akhirnya aku mikir, apa nih cara lain yang bisa aku lakukan? Karena saat itu aku merasa aku udah ngecewain banget. Nggak mungkin aku datang ke orang tua aku kucuk-kucuk, aku minta mereka danain kuliah gitu kan. Akhirnya disitulah aku mulai untuk buka jasa bikinin poster buat event. Nah dari poster event aku dapat akses ke event digital marketing. Ya dari sana aku modal nekat berani buat apply magang, dan dari situlah mulai karir kerja kantoran aku gitu. Jadi kalau dibilang apa sih yang memotivasi, sebenarnya murni karena kalau dari yang pas awal banget ya, aku sayang banget sama orang tuaku dan aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan buat mereka. Itu sih sebenarnya. Dan juga karena mungkin semacam saat itu kan aku bisa dibilang pewaris gitu ya, tapi waktu aku jadi ahli waris atau pewaris ini, orang tuh suka bilang kayak, oh ya lebih enak gitu ya jadi pewaris gitu ya, atau punya ahli waris. Sebenarnya menurut aku betul, tapi satu
itu ada ekspektasi besar yang aku tanggungkan. Karena aku pikir, oke, kalau aku mau nerusin toko atau usaha papa, berarti aku harus melebihi papa dong. Aku harus lebih keren gitu, lebih luar biasa, dan aku harus lebih diterima sama staff-staff dan orang-orang yang sudah related ke papa. Jadi saat itu aku tertekan banget tuh waktu tahu aku tuh pokoknya nanti harus nerusin bisnis papa. Terus 2, aku cukup dalam zona nyaman. Jadi kayak aku merasa nggak ada urgensi buat aku untuk keluar juga gitu kan, buat coba sendiri gitu. Tapi begitu saat itu ketimpa musibah itu, disitulah aku mulai, 1, aku dikeluarin dari zona nyaman, aku tahu orang tua aku nggak baik-baik aja. 2, di situ aku mulai mikir apa jalan yang bisa aku buat sendiri supaya aku bisa bantu orang tua aku, kayak rintis sesuatu sendiri dari nol, supaya minimal aku bisa bantu orang tuaku dengan jalanku sendiri tanpa aku maksain diri aku tuh kayak papa mama harus bayarin kuliah ya, papa mama harus keluarin ini ya, segala macam gitu. Lu ini yang ngajarin bikin sistemasi kayak gini siapa sih? Tidak ada. Gila, jadi lu mempelajari ini semua, bikin sistemasi, mesti ada guru, mesti ada itu. Aku ngelihatnya simpelnya dari sekolah sih. Sekolah kan sebenarnya materi yang sama juga dari sekolah lain gitu kan. Tapi kenapa sekolah yang satu yang dengan yang lain berbeda gitu? Itu adalah mereka punya kurikulum dan sistem bimbingan yang berbeda, kualitasnya juga berbeda, guru-gurunya pun berbeda gitu kan. Nah di situ aku kayak mengambil kesimpulan, dan kebetulan diriku juga banyak lihat referensi bootcamp yang di luar negeri ya. Nah itu kan juga kurang lebih aku dapat gambarannya adalah mungkin orang bisa copy materinya tapi dari segi bimbingannya enggak kayak gitu. Itu sih. Dan memang dari dulu kita strengthnya di sana, di bimbingan sebenarnya. Orang selalu highlightnya di situ. Itu sih. Kalau misalnya blueprintnya lo itu pengen direplicate lah ya kasarnya, dalam artian mereka-mereka yang usianya 17-18 memulai sebuah bisnis gitu kan. Dari lo mulai awal bikin video-video, terus tau-tau bisa kepikiran bikin platform. Resource-nya itu dari mana? Lo dapet info, oke, yang bikin website adalah si ini. Nanti yang bantuin gue adalah ini. Apa kalau memikirkan ini semua sendiri, atau lo sendiri udah ada partner di saat itu, ada think tank tuh jadi yang bantuin mikir? Kebetulan enggak, kebetulan aku mikir sendiri sih. Kebetulan aku mikir sendiri. Kalau partner juga nggak ada, lebih ke aku surround myself sama teman-teman, terus sama orang-orang sekitar aku yang memang udah lebih berpengalaman ya di bidangnya, dan aku coba untuk ngambil kayak ambil insight dari mereka, tapi aku modify dengan caraku sendiri. Contoh, kayak aku tuh sempet join EOA. Nah, misalnya kan yang lain itu pebisnis itu adalah di produk fisik gitu kan. Mereka bangun produk fisik baju lah, apalah segala macam. Nah, memang kalau secara langsung directly relate ke aku, enggak. Tapi dari caranya mereka, aku coba untuk bagaimana ya supaya ini tuh bisa di-apply ke aku. Oh, ternyata bisa kayak begini gitu. Itu sih. Jadi insight dari orang sekitar, dan puji Tuhannya aku juga diberikan, menurut aku sih resource yang aku punya sekarang itu murni itu karena benar-benar diberikan jalannya sama Tuhan sih, dipertemukan sama orang-orang yang tepat. Makanya aku selalu bilang kalau ditanya apa sih kuncinya masih tetap bisa bertahan sampai sekarang, aku tuh tipikal orang yang logik banget, jadi aku akan coba untuk nyari alasannya kenapa sih masih bisa. Tapi sekarang tuh aku cuma bisa ngomong satu, Tuhan. Karena setiap orang yang aku temui, setiap jalan yang dibukakan, aku ngerasa memang Tuhan itu yang lead the way gitu loh. Kayak kamu kesini ya, kamu ketemu ini ya, hari ini kamu jalan ini ya. Yang paling penting aku lakukan adalah aku dengerin aja hari itu, saat itu Tuhan mau aku kemana. Kayak gitu sih. Tapi apa yang men-trigger lu bisa punya pemikiran seperti itu? Pemikiran apakah bantuin orang tua? Dari lu tahu kan bokap lu bangga banget sama lu. Iya. Even sebelum lu bikin Sika. Benar. Apakah dia sering mengucapkan itu waktu lu kecil? Iya, selalu. Dan dia sering bilang apakah lu akan nerusin usaha ini, sering ngomong gitu? Iya, sering kayak papa suka ajak ke event, terus kayak ya nanti ini bisnis papa sering ajak ke toko juga gitu kan. Tapi aku ya itu yang tadi aku ceritain ke Cici, aku merasa tertekan gitu ya, karena wah aku ekspektasinya harus besar, lebih melampaui papa nih gitu. Terus tapi satu sisi aku pengen bikin papa bangga gitu kan. Cuman aku masih merasa tertekan lah sebenarnya disuruh meneruskan bisnis seperti itu gitu kan. Lu merasa kayak lu diandalkan gitu ya? Iya, diandalkan. Tapi di satu sisi juga ekspektasinya jadi tinggi gitu.
gitu sih. Jadi memang sih gue ada baca buku dari Marisa Peer ya, dia ada quotes kayak gini, anak-anak yang paling merasa kesepian itu justru adalah anak-anak yang paling diandalkan. Lu relate nggak dengan itu? mungkin bisa relate sih, bisa Kayak dan akhirnya bisa juga itu yang men-trigger. Gue nggak ngerti apakah ini relate sama lu ngerasa nggak sih tiap kali lu ada masalah lu paling sulit minta tolong? benar Kayak lu mesti ngerasa everything you have to solve by yourself. iya, itu Kayak, betul, kayak lu kayak takut ngebebanin orang. benar. Dan yang paling deepnya itu adalah lu merasa lu hanya boleh bahagia kalau lu udah berprestasi. Nah iya, itu benar tuh. Wow. Lu sendiri tipikal orang yang cerita ke banyak orang atau banyak yang lu simpan sendiri nggak sih? Banyak yang aku simpan sendiri sih. Cuman lately aku udah lebih open sih ke banyak orang. Sejak kejadian yang di Bali. Iya, betul. Sejak kejadian di Bali itu, bokap sendiri gimana sekarang responnya ke lu? Kalau bokap sendiri sih lebih ke, dia merasa aku berubah jauh sih. Berubahnya gimana? Berubah jauh dari segi, dulu tuh aku tipikal orang yang kuatiran banget. Cukup loud ya, cukup kayak, kalau stres itu kelihatan banget, dan juga sangat worry in everything I do gitu. Kayak kelihatan banget aku tuh nggak bisa berhenti dalam konotasi itu, misalnya nih kayak sesimpel kita lagi makan bareng gitu ya. Kelihatan banget tuh otak aku tuh, jiwa aku di sana. Maksudnya badanku di sana, tapi otak aku tuh di tempat lain gitu. Lagi mikirin bagaimana nih urusan kerjaan, bagaimana nih nanti ke depannya gimana, segala macam. Jadi dari segi presence aku tuh I'm not there gitu. Kayak bokap dulu merasa seperti itu. Tapi semenjak kecelakaan, aku memang pribadi merasa aku lebih kayak, mungkin lahir baru ya lebih tepatnya. Karena mama dan papa pun bilang aku jauh lebih berbeda dari yang aku sebelumnya gitu. Dari cara aku menyikapi situasi yang mungkin aku nggak inginkan, itu jauh lebih dewasa dan jauh lebih kalem, mindful juga. Dan juga dari segi presence itu hadir di tempat itu gitu. Itu sih. Mungkin itu sih yang bokap sekarang rasakan gitu. Emang ketakutan lo yang terbesar apa sih? Kalau sekarang ya, ketakutan terbesar aku adalah kehilangan orang-orang yang aku cintai sih. Kalau dulu? Kalau dulu ketakutan terbesar aku adalah mengecewakan orang-orang yang aku cintai. Termasuk itu juga adalah tim aku, murid-murid aku, kayak gitu. Dan kalau gue, bisa jadi itu juga yang gue lihat dari lo, dalam artian ketika lo kecelakaan itu di Bali ya, pikiran sadar lo kan lagi di shutdown tuh. Iya. Ketika lo, ya begitulah, ada pendarahan di otak, akhirnya bawah sadar lo yang muncul kan. Bawah sadar lo yang muncul yang akhirnya ini badan lo, your body needs you gitu. Iya. Ya, kesuksesan kalau nggak ada keutuhan itu hampa sih. Betul. Nah, mungkin turning point aku sih waktu yang kecelakaan itu. Sebenarnya waktu respon aku pertama kali terhadap kecelakaan itu tuh bukan, kalau orang kan biasanya tuh, wah puji Tuhan belum nggak sampai mati gitu ya, puji Tuhan masih hidup. Aku ingat respon aku pertama kali terhadap kecelakaan itu adalah aku marah sama Tuhan. Jadi kayak, wah gila sih, aku sekalinya dikasih kesempatan buat healing, liburan, tapi Tuhan malah ngasih musibah sebesar ini gitu kan. Ini waktu itu aku inget banget, waktu aku ucapin tuh di depan temen aku marah banget sama Tuhan, aku bilang. Itu waktu awal-awal tuh, waktu aku ditemukan pendarahan otak gitu ya, sebelum dipindahin ke hospital lain. Aku bilang, wah sekalinya mau liburan, sekalinya aku mau break, sekalinya aku mau menikmati hidup gitu ya, Tuhan kasih kecelakaan sebesar ini. Dan saat itu tuh aku takut banget, karena banyak orang tuh yang bilang kalau kecelakaan kayak gini tuh sembuh pun something going to happen gitu loh, kayak pasti ada sesuatu yang bakal berubah dari hidup. Entah itu matanya kenapa, entah itu ada juga yang, sorry to say, penangkapan otaknya jadi, ya begitulah. Ada juga yang indranya jadi kenapa gitu kan. Dan aku takut banget saat itu, aku merasa kayak udah diambil tuh segala sesuatu dari aku. Apalagi waktu awal-awal banget, aku tuh sempat kehilangan memori kayak beberapa saat gitu. Karena aku inget temannya bokap datang buat urusin administrasi, dan aku tuh cuma ngelongok kayak, ini siapa gitu. Dan temen aku juga panik karena dia coba ngetes kan, kamu inget nggak A, B, C, D, E? Aku bilang enggak gitu. Nah dia panik, aku urutan juga A, B, C, D, E? A, B, C, D, E itu kayak, kamu inget nggak kalau
kamu tuh punya ini segala macam. Dan banyak yang aku tuh lupa gitu. Jadi pas di perjalanan dengan kondisi palaku sakit, aku cuma bilang aku marah banget sama Tuhan. Nah, aku ingat waktu itu lagi di titik kritis tuh ya. Terus intinya aku dikasih mimpi, dan di mimpi itu aku lagi lari sebenarnya di tempat jogging aku biasa. Terus entah gimana karena kakiku juga masih baru recovery, jatuh dong. Jatuh, ada satu orang datang, dia bilang, ayo abis ini jalan aja ya, aku temenin, aku ceritain semuanya dari awal yang kamu lupain. Oke, ini orang temenin dong sepanjang jalan, diceritain, kamu tuh begini A, B, C, D, E. Sampai dong ujung jalan, aku asumsi ini orang pasti luar biasa, Tuhan lah ini. Tahu nggak, mana mungkin tahu semua jalanku. Aku bilang, Tuhan, kalau aku boleh tanya satu hal, Tuhan kenapa nggak sekalian ambil nyawaku ya, aku bilang. Karena aku udah gak ada gunanya lagi loh di hidup lagi Tuhan. Aku hidup, aku bangun, aku cuma nyusahin orang-orang sekitar aku. Aku di rumah sakit, aku nggak tahu nanti habis ini amit-amit gitu ya, orang tuaku harus jagain aku, ibarat aku yang kayak ngelongok gitu di rumah gitu kan. Ya Tuhan sekalian ambil aja nyawaku, aku udah nggak ada harganya, aku bilang. Terus dia bilang, dia cuma ngomong, aku ingat orang ini cuma ngomong, dia senyum kayak gini, kamu tahu aku tuh sebenarnya bisa bisa panggil kamu kapan aja kan. Tapi tahu nggak kenapa aku kasih kesempatan kedua? Karena kali ini aku mau kamu pulang dengan bahagia. Udah. Aku bangun. Aku inget banget itu nurse sampai panik semua karena detak jantungku tinggi banget. Dan di situ aku nangis sekejar-kejarnya karena aku mikir, wah gila loh. Ini orang tuh nggak bilang aku kasih kamu kesempatan kedua buat berdampak ke lebih banyak orang, buat bangun bisnis lebih luar biasa atau apa enggak. Bahagia. Jadi aku sampai mikir, seberapa sedihnya hidupku sampai aku dikasih kesempatan kedua cuman buat bahagia gitu. Di situ aku mulai ngerenungin tuh. Karena kan aku nggak boleh pegang HP juga, nggak boleh screen time kan. Dari semenjak itu aku renungin, apa yang sebenarnya bikin hidup aku tuh nggak bahagia? Kalau sampai ada orang yang sosok itu, Tuhan itu bilang aku perlu bahagia, berarti aku nggak bahagia dong. Aku mulai definisiin ulang sebenarnya bahagia buat aku tuh apa? Hidup yang bahagia itu seperti apa? Dan ya semenjak itu bisa dibilang, mungkin aku bukan cuma disembuhin secara fisik ya, karena dokter pun bilang semenjak tanggal itu dan seterusnya percepatan aku tuh sembuh cepet banget, dan memori aku memang recovery-nya cepet banget sampai kemarin per 3 minggu lalu ya, puji Tuhannya adalah CT scan dikasih tunjuk before after ya 1 bercak darah pun tidak ada. Mulus banget gitu kan. Tapi aku nggak merasa aku cuma disembuhin secara fisik, tapi batin juga gitu loh. Karena ya itu, mungkin kalau kata temen aku ini yang disebut dengan spiritual awakening gitu ya. Aku mulai melihat hidup dari segi sudut pandang yang berbeda sih. Kayak itu mengatur ulang definisi aku melihat bahagia, tujuan hidup aku gimana gitu. Dan mungkin itu juga yang ngefek ke apa yang papa mamaku rasakan gitu. Mereka merasa kayak, mereka panggil aku Chan-Chan kan. Chan-Chan ini berbeda banget ya sekarang. Kayak orangnya sama, tapi cara dia ngobrol sama kita, cara dia sehari-hari bekerja, cara dia menanggapi suatu masalah itu udah berbeda banget dari sebelum kecelakaan gitu. Itu sih. Dan teman-temanku juga ngomong hal yang sama gitu. Mungkin Perbedaannya apa? Perbedaannya Yang kelihatan contohnya dalam menghadapi masalah. Kalau dulu menghadapi masalah ya, hal yang pertama itu yang aku stresin, aku langsung stres, panik gitu. Kelihatan banget dari mukaku dan juga cara aku menghadapinya. Dan aku biasanya tuh maksa banget. Jadi kayak kalau itu masalah, aku tahu nih di luar kendali aku sebenarnya. Tapi aku akan berusaha untuk mencari celah di mana itu sebenarnya masih dalam kendali aku dan itu salahku. Gitu. Contoh, misalnya simple banget deh, kayak ada partner bisnis yang berkhianat gitu. Itu sebenarnya kan bisa juga karena dari orangnya kan. Iya. Tapi aku akan coba cari celah kayak, Blaming ini sebenarnya yourself. salah gue di mana ya? Terus gue akan stres tuh kan. Berusaha untuk cari celah, ini tuh bagaimana supaya dia tuh tetap bisa setia nih sama aku, kayak kenapa dia bisa berkhianat gitu. Mulai breakdown semuanya gitu kan. Mulai stresin hal-hal yang di luar kendali. Nah kalau sekarang aku lebih, ya aku memahami kalau memang ada hal-hal yang justru memang mungkin dilepaskan dari kita karena itu memang bukan buat kita gitu. Dan memang
setiap hal yang terjadi di aku tuh, aku ngeliatnya gini, apapun yang aku lewati, mau itu baik atau buruk, aku pribadi percaya itu tuh semua adalah bagian dari perjalanan. Memang Tuhan sengaja izinkan terjadi di hidup aku, karena dia sedang menuntun aku tuh ke suatu tujuan yang tepat gitu. Jadi apapun yang aku lewati, selama Tuhan masih yang gendong aku nggak apa-apa. Kayak gitu. Mau itu ngelewatin jalan yang selikaliku apapun, selama aku masih digendong Tuhan, aku nggak apa-apa. Itu sih. Jadi mungkin itu yang major change ya yang terjadi ya. Kayak sekarang apapun yang aku hadapin, baru-baru ini lagi pusing hiring lagi gitu kan. Hiring tiba-tiba gede-gedean lagi gitu. Dulu tuh aku bisa kelihatan banget, wah GERD-nya naik, pusing depan laptop gitu ya. Kemarin aku dengan santai gitu ya bisa, oke, udah jam segini, emang udah sisanya, aku udah melakukan bagianku, aku udah do the best, aku sudah mendoakan yang terbaik, aku akan menutup gitu kan laptop ini dan aku akan menikmati momen bersama mamaku. Karena aku sudah do the best, aku sudah mendoakan yang terbaik juga, I will let God do the rest gitu sih. Jadi mungkin di situ sih perbedaan jauhnya. Aspek-aspek lain tentunya ada, tapi yang paling kelihatan di situ. Gitu sih. Wow. Lo sendiri ketika berkaca di kehidupan lo yang sekarang ini, yang anggaplah ada second chance of life lah ya. Mungkin memang Tuhan itu ingin lo tuh hidup buat diri lo, karena mungkin selama ini lo selalu hidup buat orang lain. Bisa aja, yes. Aku merasa begitu sih. Tapi kan pasti ada things yang akhirnya ngebawa lo ke peristiwa itu ya. Emangnya sebelum peristiwa itu terjadi, lo ngerasa kayak gitu? Iya, aku lebih tepatnya sih, aku tuh ke Bali agendanya healing. Tapi bawa laptop. Healing. Bawa laptop, betul. Jadi masih tuh masih di mobil temanku sampai ini orang tuh liburan atau apa sih gitu kan. Karena sambil perjalanan masih tuk. Terus kayak dia sampai uploadin di story tuh. Lihat nih, ya saya baru bangun tidur, dia sudah ngonten di sana. Ini kita lagi liburan ya guys gitu kan. Jadi balik lagi ya, meskipun niatku adalah liburan, aku mau rest, tapi my mind and my heart is not there gitu loh. Kayak masih lagi di rumah, duduk di kursi kerja gitu loh. Jiwaku di situ, gitu. Cuman badanku aja yang di Bali gitu kan. Jadi dan itu constantly seperti itu gitu. Kayak aku coba, mungkin kalau Cici tahu, aku sempat ke Bu Putri, kata aku coba hipnoterapis, aku coba ke psikolog segala macam. It helps of course gitu kan. Tapi dibilang apakah itu mengubah kebiasaanku, tidak. Karena mungkin akarnya aku tuh masih ada sebuah fear kalau aku nggak perform, aku nggak bekerja, aku nggak berharga gitu loh. Kayak akan ada sesuatu buruk yang akan terjadi gitu loh kalau aku tidak bekerja, dan mungkin ini tiba-tiba nilai diriku tuh tiada gitu kalau aku nggak perform gitu. Dan aku melihat diri aku tuh dari angka-angka, kayak apalagi Cici konten ya. Kan aku mikirnya dulu tuh kayak, Cici konten, nggak boleh dong viewsnya turun, nggak boleh dong anjlok gitu kan. Harus terus perform gitu kan. Nah jadi itu keadaanku sebelum kejadian yang Bali, itu aku dalam hidup yang seperti itu gitu. Itu sih. Dan sebenarnya gue lumayan surprise ya, lo di umur sekian tuh udah sampai berpikir kayak gitu. Gue ngerti sih, maksud gue juga ya sering lah galau-galau juga ada gitu, tapi mungkin karena gue juga ada rajin teta juga, jadi lebih terkontrol lah ya. Ya galau-galau dalam artian do I still have it gitu kan, kasarnya gitu kan. Apakah gue masih bisa relevan, something like that, ya kan. Walaupun sebenarnya bukan fear dari lacking of money, enggak. Cumanya kadang kita berpikir ini bisnis yang udah gue grow segini, masa nggak growing, kasarnya gitu. Dan sebenarnya ada garis abu-abu di antara lo, jadi gini, mengubah perasaan dari yang lacking menjadi perasaan yang grateful. Betul. Sebenarnya ini kasarnya sih sebenarnya kayak orang reframing ya. Jadi kalau lo grateful, lo kan pasti misalnya lo gue kasih sebuah bunga nih, bibit bunga, lo nggak mungkin lo diamin terus dong bunganya dong. Betul. Lo siram dong, lo siram biar bertumbuh kan. Jadi akhirnya gue menemukan jawaban kadang karena ketika lo nggak bisa ngelabelin ini perasaan apa, lo jadi bingung sendiri.
Kayak misalnya ketika gue lagi kerjanya lagi gila-gilanya, walaupun gue udah tahu batas, saya udah malam ya udah tidur. Tapi kan lu nyari duitnya gitu amat sih. Iya. Emang lu kurang duit? Emang lu takut bangkrut? Lu takut? Enggak sih, bukan itu. Cuma akhirnya karena diomongin terus, iya apakah gue serakah ya? Iya. Padahal sebenarnya itu adalah part of you being grateful. Lu udah dikasih sesuatu oleh Tuhan, lu udah berjuang sampai di titik ini, lu udah diberikan berkat sama Tuhan. Tentunya lu kan pengen itu blooming. Itu adalah bentuk lu menghargai pemberiannya. Jadi maksud gue gini, jangan sampai tujuan lu itu ke ibaratnya yang tadinya bersih niatnya, ini sebenarnya bagian dari grateful, tercemar hanya karena pemikiran orang lain yang lu percaya kalau ini gue nggak grateful, gue ngerti nggak sih itu soalnya hitam dan putih banget, grateful atau nggak grateful. Iya. Mau ngeluh aja nggak boleh kesannya. Lu udah dikasih segini lu masih ngeluh, lu nggak grateful banget. No, gue malah being grateful. Gue bukan ngeluh dalam arti gue diem loh. Gue lagi ngeluh itu gue ngomong ke diri gue, aduh kok cuma sampai sini ya misalnya, katakan cuma ngomong sekali, tapi kan gue do more gitu. Betul. Jadi ya gitu sih, setidaknya karena yang ngerti diri kita sebenarnya diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ada omongan-omongan orang yang akhirnya kita amini menjadi itu bagian dari kita, dan akhirnya kita malah pas melangkah jadi takut. Betul. Ini gue mau kerja sampai malam, ntar gue disangka ya. Aku sih selalu analogiin tuh bekerja itu kayak titipan Tuhan. Ya, Jadi betul. gini. Work is worship. Betul. Jadi kayak gini, Tuhan nitipin kita sesuatu, nggak mungkin dong kita nggak memaksimalkan itu. Udah dikasih sesuatu loh gitu kan. Tuhan nitipin kamu tadi bibit gitu kan. Masa sih kamu nggak memaksimalkan itu menjadi sebuah garden gitu kan. Nah tapi along the way ketika nanti ya namanya kan dititipkan ya untuk dikembangkan. Ya berarti segala sesuatu balik kepada pemiliknya dong. Nah ketika one day Tuhan meminta atau ya kita kembalikan kembalilah kepada pemiliknya, ya kita tahu itu juga hanyalah sekedar titipan. Tuhan akan memberikan yang lain yang jauh lebih baik, dan yang memang segala sesuatu itu hanya titipan gitu untuk kita kembangkan. Aku selalu mikirnya gitu. Jadi orang kan sukaan kayak healing liburan gitu kan. Wah kalau bekerja nih kayaknya sesuatu yang kayak harus survival mode banget ya. Nah satu hal yang aku rasa cukup berubah banget ya di aku tuh dulu bekerja buat merasa berharga. Tapi sekarang aku paham kalau aku tuh berharga karena itu aku bekerja. Itu beda. Rasa damainya itu beda. Betul. Yang satu tuh muncul dari rasa damai di hati. Kayak memang aku bekerja karena aku tahu nih aku berharga. Yang satu itu haus validasi. Dan rasa takut. Benar. Dan ketika kita mulai ubahnya itu karena kita tahu kita berharga, kita bekerja gitu kan. Itu tuh bekerja pun rasanya bukan kayak suatu hal yang memaksakan diri, tapi karena kita mensyukuri aja gitu, kita diberikan titipan ini gitu sih. Fear dan blaming yourself aja itu low frekuensi banget sih. Benar. Pokoknya kan ada istilah ya, ketika lo masih menyalahkan sekitar, lo tuh baru mendapatkan perjalanan hidup tuh baru 25% lah, maksudnya makna hidup lo gitu. Tapi begitu lu udah mulai bisa menyalahkan diri sendiri ketimbang sekitar, misalnya salah pemerintah, salah ini lah, nih salah tuh orang gara-gara plagiat gue nih, salah ini, itu lu udah 50%. Ketika lu tidak menyalahkan siapa-siapa, this is happen, ya udah buat pelajaran hidup gue. Ini buat gue bertumbuh, manusia kan diciptakan untuk bertumbuh kan, entah secara spiritual, secara skill, whatever gitu kan. Itu lu udah 85%. Nah selebihnya pertumbuhan lo ya udah ya sampai for the rest of your life lo belajar lah. Sebenarnya ini interesting sih. Lu dari sisi anak, gue dari sisi parent yang udah punya anak. Anak gue sendiri nggak suka dipuji. Anak gue yang pertama itu paling nggak suka dipuji. Ketika dia dipuji, dia kayak merasa tuh jadi beban. Nah, apakah ini relate dengan lo? Jadi bagian yang paling berat dari anak itu kesannya kan jadi anak kebanggaan ya. Terus lu nasihat lu buat para parent gimana? Apa nggak boleh muji sama sekali gitu? Atau memang sebenarnya karena respon anaknya aja, gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang aku bisa kayak menasihati parent, mungkin aku juga belum mencapai level parent. Makanya ini kan dari sisi pandang anak nih. Iya, dari sisi pandang anak. Sebenarnya memuji yang memang karena anak itu melakukan sesuatu dan memang dia bagus dalam hal itu, ya itu memang sudah seharusnya kayak memberikan dia kredit ya. Tapi mungkin satu hal yang perlu di-acknowledge itu kayak
ketika dia melakukan kesalahan sebenarnya. Ketika dia melakukan kesalahan itu yang penting. Kadang tuh kayak orang tuh kasih pujian gitu kan, tapi kasih pujian terus pas dia ngelakuin kesalahan ini nih yang agak ekspektasinya gitu, lah mama berharapnya kamu begini sih gitu kan, kok nggak nyangka begini. Dijudge gitu kesannya kayak dijudge gitu. Iya, dan mungkin anaknya juga akan merasa kayak, aduh iya mama kan anggap aku anak yang pintar, kenapa aku begini ya. Nah justru sebenarnya mungkin letak kesalahannya bukan di pujiannya, tapi ketika anak itu melakukan kesalahan yang bertentangan dengan pujian yang kita berikan. Ketika tidak sesuai ekspektasi. Iya, nah bagaimana tanggapan kita? Apakah kita langsung memblaming, kayak melihat memframing itu sebagai wah kesalahan, atau justru kita bagus loh kamu bisa nemuin kesalahan seperti ini ya, kira-kira apa nih yang kamu pelajarin dari sini. Jadi kayak menganggap kalau itu tuh tidak menurunkan pujian terhadap dia ya, kayak mama percaya kamu bisa menjadi seorang guru yang hebat gitu ya. Nah ketika dia nilai matematikanya D gitu ya, yang kita lakukan bukan ya aku mama ekspektasinya kamu pintar ya, bukan, tapi lebih ke oh kamu nilainya segini ya, nggak apa-apa, kamu belajar apa dari sini. Nah nanti nextnya pasti lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi lebih ke ketika menyikapi anak tersebut ketika dia itu tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan pujian sebenarnya. Kayak gitu sih. Kayak ini dari POV anak ya. Karena aku tuh lihat orang tuaku, papa mama, kalau aku dapat nilai jelek lah atau aku gagal gitu ya, ini satu hal ya yang aku mungkin sangat appreciate dari mereka. Mereka nggak pernah menghakimi dan juga lebih ke oh Chan ya, Chan dapat nilai segini, Chan gagal ya, oke, nggak apa-apa. Mama papa pertama dia dressing dulu kayak mama papa melihat ini sebagai sesuatu yang wajar kok. Chan belajar apa dari sini. Nah habis itu bahkan aku ingat papaku bilang kalau kamu gagal, kamu melakukan suatu kesalahan, balik aja ke rumah, nggak apa-apa. Oke. Wow. Ya, jadi apa ya, aku merasa diterima. Makanya aku ketika aku melakukan segala sesuatu tuh, aku tuh nggak merasa kayak ada tuntutan dari orang tua untuk kayak menjadi seorang yang luar biasa gitu. Tapi kenapa lo sendiri hidupnya seperti kesannya nggak boleh mengecewakan mereka gitu? Aku hidupnya seperti itu mungkin lebih ke arah karena environment aku ya. Kayak mungkin orang-orang yang dibentuk sekeliling aku, dan juga sebenarnya karena aku melihat aku agak mimikin orang tuaku dalam artian kayak aku melihat orang tuaku nih nggak mau mengecewakan anak-anaknya, orang-orang sekitarnya gitu kan. Jadi aku kan cukup melihat mereka sebagai role model kan. Jadi kayak aku juga mau kayak gitu. Kayak aku nggak mungkin misalnya nih contoh sesimpel kayak orang tuaku nggak pernah mau cerita ke nenek kakek gitu ya soal problem mereka. Mereka selalu tampilannya perfect dong, kayak I'm keren, maksudnya kayak nothing happen gitu kan. Nah anak kan mimicking ya, jadi kayak orang tuaku gitu ya, oh jadi next time mungkin kalau aku punya masalah, aku sebisa mungkin handle sendiri dulu, kayak gitu. Jadi lebih ke satu sisi mimicking gitu kan, karena aku melihat orang tuaku keren nih gitu kan, bisa menyimpan problem mereka sendiri dan menghadapi sendiri tanpa membebankan sekitarnya. Nah pada akhirnya, meskipun pada akhirnya aku menyadari itu salah gitu, karena aku pun sendiri juga ngomong ke orang tua aku, sama adek ngomong, Pak, Ma, kalau kita tahu lebih awal mungkin kita akan lebih bisa menghadapi ini, dan mungkin kita akan bisa lebih mengerti situasi papa mama, bahkan mungkin ya papa mama nggak harus tanggung semuanya sendiri, justru kan intinya keluarga kan komunikasi gitu kan. Jadi pada akhirnya pun ya pemikiran salahnya aku kalau segala sesuatu harus ditanggung sendiri dan harus perform sendiri tuh dipecahkan sendiri oleh aku dan adikku sendiri yang bilang kayak kita appreciate kalau orang tua kita lebih jujur atau lebih terbuka sama kita mengenai situasi mereka. Itu sih. Oke. Sekarang dengan perubahan lo yang sekarang ini, lo ngejaga mental lo sendiri gimana? Ngejaga mental, pertama pasti mendekatkan diri dengan Tuhan. Tiap pagi tuh ya aku udah rutinin kayak doa, baca kitab, meskipun kadang masih suka bolong-bolong kalau baca kitab gitu kan. Tapi lebih ke arah mungkin deketin diri ke Tuhan itu adalah I always start my day dengan sebisa mungkin tuh aku cerita dulu ke Tuhan, dan aku mengakhiri hari aku dengan aku cerita juga ke Tuhan gitu. Jadi itu yang pertama, dan juga yang kedua mungkin dari segi jaga mental tuh lebih ke melakukan hal-hal kan tadi yang balik lagi ya, aku kan dititipkan untuk ibarat kasih kesempatan kedua buat bahagia kan. Jadi aku coba untuk mencari hal-hal yang memang membuat aku bahagia dan coba untuk fokus ke sana. Misalnya kayak sekarang aku lagi tinggal
bareng nih sama orang tuaku lagi kan, kayak luangin waktu sama keluarga, bener-bener being present ya, mindful in the moment sih. Dan juga aku nggak tahu ya, mungkin udah on default juga, tiap kali sekarang aku ngadepin masalah, aku ngeliat itu bukan sebagai masalah, tapi lebih ke ya pastinya rasa stres, rasa bingung, rasa kecewanya pasti tetap masih ada. Cuman lebih ke ya apapun yang terjadi, aku masih digendong Tuhan, aku masih berjalan sesuai dengan jalannya, I'll be fine. Aku nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi pasti akan ketemu jalannya. Kayak apapun yang terjadi tuh aku menyikapinya kayak ya ini juga this too shall pass lah kayak gitu. Pasti nanti ketemu kok jalannya. Lu udah nggak merasa? Tadi kan kayak off camera ya yang lo udah bilang ke gue, kan gue nanya lu umur berapa kan? 23 Ci gitu kan. Terus lu nggak expect lu akan melewati umur ini karena lu iya, yang waktu aku kecelakaan itu karena oh aku jadi mikir, sebenarnya momennya pas di situ. karena saat itu aku cuma mikir, wah ini Bukan pas sebelum oh kan? tidak, bukan. Oke. Aku cuma mikir keputusan dokter cuma 2 ya, antara aku Iya, tiada iya. atau ya begitu. Malah makin apa ya? Makin kayak berasa jalan dibukain nggak sih? Betul, jalan dibukain dan lebih ke merasa tenang aja sih, damai gitu Ci, mungkin lebih tepatnya. Karena selama ini tuh aku live in a constant fear aja sih of bagaimana kalau aku nggak hidup dengan sesuai dengan ekspektasi orang lain gitu. Tapi sekarang aku merasa lebih berdamai sih kayak gitu. Oke. Seandainya lu bisa balik ke lo yang saat itu merasa sendirian dan harus kuat sendirian, entah itu di usia 16, usia 17, dan anggaplah lo peluk dia, lo akan ngomong apa? Dari diri lo yang sekarang ini, yang udah melewati kejadian ini. Mungkin aku juga akan mengatakan hal yang sama ya, seperti yang sosok itu bilang ke aku gitu di mimpi ya. Sebenarnya aku cuma pengen melihat kamu bahagia sih. Kayak apapun yang kamu kerjakan sekarang ini, apakah itu membuat kamu bahagia? Itu mungkin hal yang pertama yang aku akan tanyakan. Dan juga kalau aku bisa peluk dia, aku akan bilang kalau apapun yang sedang kamu lewati sekarang, percaya itu tuh semua rencana Tuhan dan God's got your back gitu loh. Kayak Tuhan yang nge-backup kamu, Tuhan yang akan terus sertai kamu gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama hal-hal yang di luar kendali sih. Mungkin itu yang aku akan bilang ke dia. Karena ya waktu dulu tuh aku cukup hidup dengan ekspektasi kayak aku mengukur diri aku dengan validasi manusia dan angka gitu kan. Tapi kalau aku bisa balik ke masa itu, aku akan bilang ke dia kayak sebenarnya kamu tuh bahagia karena apa? Itu sih. Dan coba fokus ke sana, bukan ke hal-hal yang kamu pikir bisa membuat kamu bahagia. Itu sih, itu yang akan aku bilang ke dia. Dan aku nggak akan menyesali dia sih, dalam artian kayak aku nggak akan menyesali diriku yang bekerja keras setengah mati, mengorbankan kesehatan atau apa. Aku akan bilang segala hal yang kamu lakukan, kamu nggak bikin aku kecewa kok. Meskipun dibilang kan kamu nanti sakit segala macam, kamu nggak bikin aku kecewa karena aku bangga sama diri aku di masa lalu. Aku merasa dia sudah melewati apa yang seharusnya dilewati untuk bisa membawa aku ke masa yang sekarang sih. Jadi aku nggak akan kecewa sama dia, nggak akan ada satupun yang aku mau ubah. Aku tetap bangga, aku tetap cinta sama diriku lah itu di masa lalu. Dan aku cuman mau dia bahagia aja kayak gitu. Luar biasa. Wow. Dan gue sangat bangga sih sama lo di usia 23 udah bisa mendapatkan awakening seperti ini. Dan lo sendiri ke depannya akan gimana? Kemarin nih juga, ini satu hal yang aku doain sih waktu aku di rumah sakit, dan doa ini susah banget aku ingat. Karena waktu itu kan di posisi dimana aku mikir, kalau misalnya aku keluar dari sini dan aku nggak bisa balik normal gimana gitu kan. Tapi aku inget di doaku, aku sampai bilang, aku sayang banget kan sama Sika. Itu kayak bisnis aku yang That's pertama, your baby kan. Tapi aku bilang begini, Tuhan, Sika itu titipan Tuhan. Dari awal itu bukan milikku, dari awal Tuhan yang titipkan sama aku, Tuhan yang bukain jalan. Dari namanya, dari pembentukannya, sampai sekarang itu Tuhan yang jaga Sika. Dan segala hal yang adalah milikmu,
jikalau memang pada saatnya harus kembali padamu, maka aku rela. Selama kalau Tuhan mau ambil Sika, aku rela selama Tuhan jangan pernah lepasin aku. Itu sih. Karena aku percaya gini, dulu tuh aku melihat Sika itu sebagai segalanya. Padahal sebenarnya apapun itu, mau itu Sika kek, mau kedepannya Tuhan kasih mungkin bisnis lain atau mungkin di luar Sika gitu ya. Let's say Sika, terus nanti kedepannya ada agensi apa atau apa gitu kan. Selama itu menuju tujuan aku, selama itu masih membawa aku ke tujuannya aku, itu aku percaya kayak ya apapun itu Tuhan bisa ambil Sika, yang penting aku masih tetap Tuhan gendong, dan yang penting Tuhan masih tetap mengarahkan diri aku tuh ke tujuan yang Tuhan mau, kayak gitu. Aku inget banget, itu ngomongnya gemeteran sih. Itu ngomongnya susah banget. Tapi aku ingat di saat di momen itu, aku ngelepasin keterikatan aku ya sama Sika gitu kan. Karena aku ngerasa, this is not my baby gitu. Ini cuma titipan Tuhan. Dan kalau saatnya memang Tuhan ambil, Tuhan ganti dengan yang lebih baik, Tuhan ganti dengan kendaraan lain, aku gak masalah. Yang penting aku nyampe tujuan. Yang penting apapun yang terjadi, Tuhan jangan lepasin aku. Kayak gitu. Jadi yang aku lihat ke depannya ya dari aku sekarang, aku nggak akan bilang kayak aku pengen Sika menjadi bisnis gimana-gimana, atau aku pengen Sika jadi luar biasa atau apa. Tentu kalau ditanya apakah ada keinginan, pasti ada. Tapi lebih ke arah apapun itu kendaraan yang Tuhan titipkan ke aku mau memaksimalkan itu dengan sebaik-baiknya untuk aku bisa mencapai tujuan dan panggilan yang Tuhan titipkan padaku. Kalau sekarang Tuhan lagi titipkan ke aku adalah bagaimana aku bisa berdampak nih di kreator ekonomi. Karena banyak sekali orang-orang yang terubah hidupnya dari konten ya, karena apa yang aku buat. Maka aku akan fokus ke situ. Dan misalnya nih, Tuhan ganti, jangan Sika lagi ya, mungkin kamu pakai kendaraannya asik gitu ya. Gitu ya, jangan bukan Sika, asik gitu ya. Buat bisa mencapai ke tujuan ini, nggak apa-apa. Selama aku bisa tetap mencapai tujuan, dan selama aku tetap bisa menghidupi apa yang menjadi panggilan sih, kayak gitu. Jadi kalau ditanya ke depannya, aku akan berfokus ke apa yang Tuhan titipkan padaku. Sekarang lagi suruh ini, fokus ke sini, jadi impact ya buat banyak orang dari konten-kontennya. Coba ubah hidup banyak orang ya dari ajaran kamu. Oke, aku akan fokus ke sana. Nanti kok setahun ke depan Tuhan titipkan yang lain, who knows gitu ya. Tapi aku akan menghidupi itu dengan sebaik-baiknya selama aku bisa jadi dampak buat orang. Gitu. Luar biasa Vicky. Gila, terharu gue. Oke guys, thank you banget ya Vicky ya. Semoga perjalanan Vicky bisa menginspirasi banyak yang nonton di sini. Dan udah lama banget gue nggak tersentuh dengan, gila sih. Gue bangga banget sama lo. Thank you ya Vicky udah datang. Oke. Thank you semua yang udah nonton. Jadi bingung ya outronya ya. Outronya bingung kan. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Bye-bye. Dadah.